Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Huwaida dengan nomor NPM 217555073 dari Akuntansi Perpajakan kelas 3B. Di sini saya akan menyajikan tentang penyajian laporan keuangan menurut PSAK 1. Yang pertama yaitu pengertian dari laporan keuangan. Menurut PSAK 1, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas atau perusahaan. Dan selanjutnya yaitu tujuan dari laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan ini untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi nantinya. Selanjutnya yaitu komponen laporan keuangan lengkap. Menurut PSAK 1, laporan keuangan ini wajib memenuhi yang pertama yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode, kemudian laporan laba rugi komprehensif selama periode, kemudian laporan perubahan ekuitas selama periode, kemudian laporan arus kas selama periode, kemudian catatan atas laporan keuangan selama periode yang berisi ringkasan yang signifikan dan informasi mengenai penjelasan lainnya. Kemudian informasi komparatif periode terdekat sebelumnya. Kemudian laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya saat menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau penyajian keuangan. Selanjutnya yaitu karakteristik umum laporan keuangan. Karakteristik yang pertama yaitu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap PSAK. Maksud dari penyajian secara wajar di sini disyaratkan bahwa dampak dari tiap transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya itu harus disajikan secara akurat dan sesuai dengan definisi dan kriteria yang ditetapkan dalam PSAK. Kemudian penyajian secara wajar juga disyaratkan bahwa suatu entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi itu berdasarkan PSAK dan juga harus menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Kemudian, maksud dari kepatuhan terhadap PSAK. Jadi, di mana dalam PSAK ini mengatur bahwa manajemen itu mempertimbangkan kelangsungan usaha suatu entitas dalam menyusun laporan keuangannya. Kemudian, karakteristik yang ketiga yaitu dasar akrual. Suatu entitas menyusun laporan keuangannya ini menggunakan dasar akrual, kecuali informasi laporan arus kas itu menggunakan basis kas. Maksud dari dasar akrual ini adalah transaksi itu diakui atau tidak melihat apakah kasnya itu sudah diterima atau dibayarkan atau belum. Jadi, maksud dari dasar akrual di sini adalah apabila transaksi itu sudah terjadi, maka akan segera harus diakui. Kemudian, karakteristik yang keempat yaitu material dan agregasi. Entitas yang menyajikan secara terpisah setiap kelas pos serupa yang material dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa, kecuali tidak material. Kemudian, karakteristik yang kelima adalah saling hapus. Maksud dari saling hapus di sini adalah bahwa aset dan liabilitas, kemudian beban dan pendapatan itu tidak boleh saling hapus, kecuali diizinkan dalam PSAK. Jadi, perlu diingat bahwa dalam penyajiannya ini dilakukan secara terpisah. Kemudian, karakteristik selanjutnya yaitu frekuensi pelaporan tahunan. Jadi, laporan keuangan itu bisa dikategorikan bermanfaat apabila disampaikan kepada penggunanya itu secara tepat waktu, yaitu tidak disajikan secara terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Karena jika disajikan terlalu cepat, maka kita tidak bisa melihat gambaran informasi secara umum. Kemudian apabila disajikan secara lambat, maka kita akan ketinggalan informasi kita butuhkan. Jadi disyaratkan pelaporannya itu dilakukan setidaknya secara tahunan. Kemudian yang terakhir yaitu konsistensi. Jadi dalam PSAK itu mengatur bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode itu harus konsisten. Selanjutnya yaitu contoh penyajian laporan keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan yang harus disusun pertama kali yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, laporan posisi keuangan atau neraca ini berisikan tentang aset, kemudian liabilitas, dan ekuitas. Jadi jumlah aset ini harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas.
Isi dari laporan posisi keuangan yang harus kita ketahui yaitu yang pertama judulnya. Judulnya itu berisi tentang nama entitasnya, kemudian judul laporannya, kemudian periodenya, dan juga pembulatannya. Di sini menggunakan pembulatan jutaan rupiah. Laporan posisi keuangan ini disajikan secara komparatif, yaitu tahun sekarang dengan tahun sebelumnya yang terdekat. Di sini yaitu tahun 2021 dan 2020. Isi dari laporan posisi keuangan itu ada aset. Nah, aset ini dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar ini adalah aset yang realisasinya kurang dari 12 bulan dan diperdagangkan. Sedangkan aset tidak lancar ini adalah aset yang umur ekonomisnya lebih dari 12 bulan dan tidak diperdagangkan. Dan selanjutnya yaitu liabilitas. Liabilitas juga dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ini dikatakan jangka pendek apabila jatuh temponya itu kurang dari 12 bulan dan tidak memiliki hak untuk menunda pembayaran lebih dari 12 bulan. Sedangkan jangka panjang di sini adalah yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan memiliki hak untuk menunda pembayaran minimal 12 bulan atau lebih. Kemudian ada juga ekuitas. Ekuitas ini yaitu modal. Nah, kemudian jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Itu hasilnya akan sama dengan jumlah aset nantinya. Yang selanjutnya yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jadi sama, berisi yang pertama yaitu judulnya, yaitu nama PT-nya, kemudian judul laporannya, kemudian periodenya, dan satuannya. Nah, ini juga masih menggunakan format susun ke bawah dan disajikan secara komparatif, yaitu tahun sekarang dan tahun sebelumnya. Pada umumnya, laporan laba rugi ini berisi tentang pendapatan dikurang dengan beban. Berikut contohnya, yaitu penjualan bersih dikurang HPP sama dengan laba bruto, kemudian laba bruto dikurang beban-beban sama dengan hasilnya laba usaha, kemudian laba usaha ditambah penghasilan keuangan dan dikurang biaya keuangan sama dengan laba sebelum pajak, kemudian dikurang beban pajak penghasilan, hasilnya adalah laba. Kemudian yang selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Format penyajiannya itu biasanya menyamping. Nah, tetap di sini menggunakan penyajian komparatif, yaitu sekarang dan tahun sebelumnya. Nah, laporan perubahan ekuitas itu berisi yang pertama modal saham, kemudian tambahan modalnya, kemudian saldo laba yang dicadangkan, dan saldo laba yang belum dicadangkan, hasilnya adalah jumlah atau totalnya ini. Nah, ini juga contoh dari laporan arus kasnya. Contohnya. Ada arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas neto dari aktivitas operasi, arus kas dari investasi, arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi, kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan, kemudian arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan, kemudian ada kas dan setara kas pada awal tahun dan akhir tahun.